Pernahkah Anda merasa seperti alam semesta sedang menguji Anda? Ketika segala sesuatu tampak berjalan lambat, situasi penuh ketidakpastian, atau Anda terjebak dalam dilema antara mempertahankan dan melepaskan, semua itu mungkin bukan sekadar kebetulan. Hidup seringkali menyajikan ujian-ujian tak kasat mata, bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengarahkan kita menuju pertumbuhan. Menariknya, sebagian besar orang gagal menyadari pesan tersembunyi di balik setiap ujian ini. Dalam video kali ini, kita akan mengungkap 4 ujian sederhana yang kerap kita temui, namun sulit dilewati. Apakah Anda siap membuka mata dan melihat bagaimana alam semesta sebenarnya mengasah diri Anda untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana? Mari kita mulai perjalanan ini dan temukan jawabannya. Kesabaran adalah seni yang jarang dipraktikkan dalam dunia serba cepat ini. Di era modern, di mana segala sesuatu dapat diakses dengan satu klik atau ketukan, kita cenderung lupa bahwa alam bekerja dengan ritme berbeda. Alam semesta tidak mengenal konsep kepuasan instan, dan disinilah letak ujian pertama. Mampukah kita bersabar menghadapi ketidakpastian, atau justru menyerah di tengah jalan? Banyak orang menganggap waktu tunggu sebagai penghalang, padahal sesungguhnya, ia adalah bagian penting dari proses. Masyarakat modern seringkali terjebak dalam pola pikir, sekarang atau tidak sama sekali, mengharapkan hasil instan dalam setiap aspek kehidupan, baik itu kesuksesan, cinta, maupun kebahagiaan. Tetapi seperti halnya bulan membutuhkan waktu untuk purnama, semua yang berharga dalam hidup memerlukan waktu untuk berkembang sempurna. Ketidakpastian yang datang dalam masa menunggu seringkali memunculkan rasa cemas dan frustasi. Namun, ini sebenarnya adalah panggilan bagi kita untuk mengubah sudut pandang. Waktu tunggu bukanlah kekosongan tanpa makna. Ia adalah medan pelatihan bagi jiwa. Disinilah kita diajak belajar untuk melepaskan kendali dan menerima kenyataan bahwa tidak semua hal berada di bawah kuasa kita. Kadang-kadang, langkah paling bijaksana adalah berhenti terburu-buru dan membiarkan hidup mengalir pada waktunya. Bayangkan seorang petani yang menanam benih di tanah. Setelah benih ditanam, ia tidak bisa menarik tanaman untuk tumbuh lebih cepat. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah menunggu dengan sabar sambil merawat tanaman itu. Proses ini mengajarkan bahwa ada kebijaksanaan dalam ketidaktahuan. Tidak mengetahui kapan hasil akan datang bukanlah tanda kegagalan, melainkan bagian alami dari perjalanan. Demikian pula, saat kita merasa tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya, justru disitulah kita diberi kesempatan untuk berkembang. Ketidakpastian adalah pintu yang terbuka menuju kemungkinan-kemungkinan baru. Dalam ketidaktahuan, kita belajar untuk mempercayai proses dan menerima bahwa hidup tidak selalu memberikan jawaban segera. Sama seperti benih yang tumbuh dalam kegelapan tanah sebelum akhirnya muncul di permukaan, kita pun seringkali tumbuh paling baik dalam masa-masa yang tampak gelap dan penuh keraguan. Kesabaran bukan sekadar menunggu, ia adalah sikap batin yang memampukan kita untuk tetap tenang dalam ketidakpastian. Dalam ujian ini, kita belajar bahwa hasil bukanlah tujuan akhir. Justru dalam proses menunggu itulah jiwa kita ditempa menjadi lebih kuat. Mampukah kita menerima masa-masa penundaan sebagai bagian dari proses dan mempercayai bahwa semua akan indah pada waktunya? Pertanyaan ini mengajak kita untuk berefleksi lebih dalam tentang cara kita memandang waktu, dan mengapa terkadang berhenti sejenak adalah langkah paling penting dalam perjalanan kita. Ujian kesabaran adalah undangan dari alam semesta untuk melepaskan kendali dan mempercayai alur kehidupan. Ketika kita berhasil melewatinya, kita tidak hanya mendapatkan hasil yang diinginkan, tetapi juga tumbuh menjadi pribadi yang lebih matang dan bijaksana. Menunggu adalah ujian yang seringkali terasa sepele, namun bisa membuat siapapun kehilangan arah. Ketika kita dipaksa berhenti, menghadapi jeda yang tak menentu, pikiran kita mulai gelisah, bertanya-tanya kapan semua harapan dan impian akan terwujud. Padahal, di balik setiap masa menunggu, tersembunyi pelajaran penting. Mampukah kita tetap hadir dalam momen ini dan melihat keindahan yang sering luput dari perhatian?
Zen Master sering mengajarkan bahwa satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki adalah saat ini. Namun, di dunia yang sibuk, kita kerap terjebak dalam pola pikir, nanti kita akan bahagia, nanti kita akan merasa puas, nanti semua akan menjadi lebih baik. Kita lupa bahwa kehidupan tidak dimulai nanti, melainkan sedang berlangsung sekarang. Menunggu sebenarnya adalah undangan untuk kembali ke momen kini dan menikmati apa yang ada di hadapan kita, meski terasa sederhana. Saat kita menunggu hasil yang diinginkan, apakah kita bisa menghargai perjalanan kecil di setiap harinya? Sebab dalam setiap jeda, ada kesempatan bagi kita untuk membangun kekuatan batin, sesuatu yang tak terlihat, tapi justru menopang langkah kita dalam perjalanan panjang. Dengan belajar menerima bahwa tidak semua hal bisa dipercepat, kita membiarkan diri kita beristirahat dan menyerap energi baru. Menunggu bukanlah stagnasi, ia adalah waktu untuk berhenti, melihat, dan merasa. Mungkin Anda pernah berada dalam antrean panjang dan merasa frustasi, seolah-olah waktu terbuang sia-sia. Tapi, bagaimana jika masa menunggu itu adalah cara alam semesta untuk memberi kita ruang agar lebih siap menerima apa yang akan datang? Dalam perspektif yang lebih dalam, menunggu bukanlah sekadar penundaan melainkan sebuah jeda ilahi. Waktu yang dihadirkan bukan untuk menyiksa, tapi untuk membentuk kebijaksanaan dan kesabaran dalam diri kita. Setiap kali kita menunggu, kita dihadapkan pada dua pilihan, mengisi masa tersebut dengan keluhan atau melihatnya sebagai kesempatan untuk memperkuat jiwa. Sebuah perjalanan spiritual tidak selalu ditandai dengan tindakan besar. Justru dalam saat-saat menunggu inilah kekuatan mental dan emosional kita ditempa. Kita belajar bahwa setiap momen penantian bukanlah penghalang menuju tujuan, tetapi jembatan yang menghubungkan kita dengan diri sejati. Sama seperti ulat yang harus melalui proses kepompong sebelum berubah menjadi kupu-kupu, kita pun harus melalui fase menunggu agar siap menjalani transformasi besar. Apa jadinya jika kita mencoba mempercepat proses alamiah itu? Ulat yang keluar terlalu cepat dari kepompong tidak akan berkembang sempurna dan kehilangan potensi terbang. Begitu pula dalam hidup, ketika kita belajar menghargai jeda, kita memberi diri sendiri waktu untuk berkembang menjadi versi terbaik yang siap untuk apapun yang datang. Terkadang, penantian terasa berat karena kita terlalu fokus pada tujuan akhir dan melupakan nilai dari setiap langkah kecil. Namun, setiap detik yang kita lewati dalam penantian, sesungguhnya mendekatkan kita pada tujuan dengan cara yang mungkin belum kita pahami. Waktu bukanlah musuh, melainkan sahabat yang mengarahkan kita pada apa yang benar-benar kita butuhkan, bukan sekadar apa yang kita inginkan. Ujian menunggu mengajarkan kita untuk tidak hanya fokus pada hasil, tapi juga pada proses menjadi. Di setiap momen menunggu, ada pelajaran tersembunyi tentang kesabaran, penerimaan, dan rasa syukur. Apakah kita bisa menggunakan waktu penantian sebagai kesempatan untuk memperkaya diri dan memperkuat jiwa? Atau justru menyerah pada kegelisahan dan membiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja? Menunggu bukan berarti diam tanpa makna. Ia adalah waktu yang diberikan agar kita bisa memperbaiki diri, mempersiapkan hati, dan memperkuat keyakinan. Ketika kita berhasil melewati ujian ini, kita tidak hanya lebih dekat dengan impian kita, tetapi juga menemukan kedamaian di dalam diri, kedamaian yang tidak tergantung pada hasil, tetapi pada perjalanan. Ada sebuah pepatah yang berkata, apa yang kita genggam terlalu erat justru akan terlepas. Ujian melepaskan keterikatan adalah salah satu pelajaran paling mendalam dari alam semesta. Kita seringkali terjebak dalam ilusi bahwa semakin kita memiliki atau mengendalikan sesuatu, semakin aman dan bahagia hidup kita. Namun, keterikatan yang berlebihan justru menciptakan penderitaan, karena pada dasarnya, segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara. Pertanyaannya adalah, beranikah kita melepaskan, memberi ruang bagi sesuatu yang baru untuk tumbuh, dan mempercayai bahwa hidup memiliki jalannya sendiri? Keterikatan bisa berbentuk apa saja, hubungan, benda material, status, atau bahkan identitas diri.
Seperti pohon yang berusaha mempertahankan daun-daunnya di musim gugur, kita seringkali terjebak pada apa yang terasa akrab dan nyaman, meskipun itu sudah tidak lagi memberi manfaat. Padahal, alam mengajarkan bahwa melepaskan bukanlah kehilangan, tetapi bagian alami dari siklus kehidupan. Daun yang gugur memberi ruang bagi daun baru untuk tumbuh di musim semi, dan begitu pula dalam hidup kita. Setiap kehilangan membawa peluang untuk pertumbuhan baru. Ketika kita enggan melepaskan, kita menciptakan beban emosional yang tidak perlu. Sama seperti pohon yang terlalu banyak menyimpan daun kering hingga tak mampu tumbuh dengan optimal, keterikatan kita terhadap hal-hal lama bisa menghalangi perjalanan menuju versi diri yang lebih baik. Semakin kita mencoba mempertahankan sesuatu yang sudah lewat masanya, semakin kita kehilangan ruang untuk menerima hal-hal baru yang lebih selaras dengan perjalanan kita. Melepaskan tidak berarti kita mengabaikan atau melupakan apa yang pernah kita miliki atau cintai. Justru, ia adalah proses transformasi, proses di mana kita menerima bahwa segala sesuatu memiliki waktu dan tempatnya sendiri. Bayangkan ulat yang melepaskan bentuk lamanya dalam kepompong untuk bertransformasi menjadi kupu-kupu. Proses ini tidak mudah dan penuh ketidakpastian, namun hanya dengan melepaskan bentuk lamanya, ia bisa menemukan sayap yang memungkinkannya terbang. Begitu pula dengan kehidupan kita. Saat kita melepaskan keterikatan, kita mungkin merasa kehilangan sementara, tetapi sebenarnya kita sedang membuat ruang bagi hal-hal baru untuk hadir. Letting go bukanlah tentang menyerah, melainkan sebuah bentuk keberanian. Kita melepaskan bukan karena kita lemah, tapi karena kita percaya bahwa ada sesuatu yang lebih baik di depan, bahkan jika kita belum bisa melihatnya saat ini. Ada kebebasan yang luar biasa ketika kita belajar untuk tidak terlalu bergantung pada apapun di luar diri kita. Melepaskan keterikatan memungkinkan kita untuk hidup lebih ringan dan lebih selaras dengan aliran kehidupan. Kita menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari memiliki, tetapi dari mampu menerima setiap perubahan dengan hati terbuka. Seperti air yang selalu mengalir, kita diajak untuk terus bergerak maju, tidak terjebak dalam masa lalu atau cemas dengan masa depan. Setiap keterikatan yang kita lepaskan adalah langkah kecil menuju kebebasan batin. Saat kita berhenti menggenggam sesuatu dengan cemas, kita belajar untuk mempercayai bahwa apa yang memang seharusnya menjadi milik kita akan selalu kembali pada waktunya, dan yang bukan akan pergi membawa pelajaran berharga. Ujian melepaskan keterikatan mengajarkan kita tentang keberanian dan kepercayaan. Apakah kita mampu menerima bahwa kehilangan adalah bagian dari pertumbuhan? Atau justru memilih terjebak dalam rasa takut kehilangan, hanya untuk menyadari bahwa apa yang kita pertahankan bisa menjadi beban? Melepaskan bukan berarti tidak peduli, melainkan memilih untuk percaya bahwa hidup selalu mengalir menuju arah terbaik. Ketika kita berhasil melewati ujian ini, kita tidak hanya menemukan ruang baru untuk bertumbuh, tetapi juga mendapatkan ketenangan jiwa. Sebab, dalam melepaskan, kita memahami bahwa hidup bukan tentang memiliki, tetapi tentang mengalami. Dan setiap pengalaman, baik atau buruk, adalah bagian dari perjalanan kita menuju diri yang lebih utuh dan bijaksana. Percaya itu mudah ketika segala sesuatunya berjalan sesuai rencana. Namun, kepercayaan sejati diuji justru ketika hidup terasa tidak menentu, saat badai datang mengguncang dan kita merasa kehilangan kendali. Dalam kondisi seperti inilah alam semesta bertanya, mampukah kita tetap percaya meski arah dan tujuan terlihat buram? Beranikah kita mempercayakan hidup pada sesuatu yang lebih besar, bahkan ketika jawabannya belum terlihat di depan mata? Kepercayaan bukan sekadar keyakinan bahwa segalanya akan baik-baik saja, tetapi tentang menerima bahwa setiap kejadian, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun, adalah bagian dari rencana yang lebih luas dan bermakna. Ujian kepercayaan mengajarkan kita untuk berjalan dengan hati terbuka, tanpa tuntutan akan kepastian, dan dengan kesadaran bahwa setiap kesulitan adalah undangan untuk tumbuh. Hidup ini seperti pelayaran di lautan yang penuh misteri.
Ada hari-hari dengan angin tenang dan langit cerah, namun tak jarang badai tiba-tiba datang tanpa peringatan. Dalam setiap badai, kita sering merasa terombang-ambing, bingung dan bertanya-tanya, mengapa semua ini terjadi? Di saat seperti ini, kepercayaan menjadi kompas yang menuntun langkah kita. Mungkin kita tidak bisa melihat pantai di kejauhan, atau memahami mengapa kapal kita harus terjebak dalam gelombang besar. Namun, kepercayaan membantu kita bertahan, bukan karena kita tahu apa yang akan terjadi, tetapi karena kita tahu bahwa badai ini tidak akan berlangsung selamanya. Kepercayaan tidak menghapus kesulitan, tetapi ia memberi kita kekuatan untuk tetap melangkah meski dalam gelap. Dalam setiap ujian, kita diajarkan untuk percaya bahwa setiap rintangan yang datang adalah bagian dari proses pembentukan diri. Sama seperti berlian yang terbentuk dari tekanan dan panas ekstrim, jiwa kita pun ditempa melalui tantangan agar bisa bersinar lebih terang. Tanpa ujian dan kesulitan, kita tidak akan pernah tahu sejauh mana kekuatan dan potensi kita yang sebenarnya. Kisah berlian adalah metafora sempurna untuk menggambarkan bagaimana ujian dapat mengubah kita. Berlian hanya muncul setelah melalui tekanan dan panas luar biasa di kedalaman bumi. Begitu pula dengan kita, setiap ujian yang datang, setiap luka, dan setiap kegagalan adalah api yang membentuk diri kita menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih selaras dengan tujuan hidup kita. Namun, ujian kepercayaan bukan hanya tentang bertahan. Ia juga mengajarkan kita untuk menerima bahwa tidak semua hal harus kita pahami saat ini. Ada kebijaksanaan dalam menunda pemahaman dan menemukan makna di kemudian hari. Kadang, sesuatu yang terlihat seperti kegagalan besar ternyata merupakan pintu menuju kebahagiaan yang lebih besar di masa depan. Percaya berarti melangkah maju meski kita tidak selalu tahu kemana jalan ini akan membawa kita. Saat kita berhasil melalui ujian kepercayaan, kita menemukan bahwa kebebasan sejati datang bukan dari mengetahui segalanya, tetapi dari menerima bahwa hidup selalu memiliki misterinya sendiri. Dengan kepercayaan, kita berhenti melawan aliran kehidupan dan mulai menari bersamanya. Kita tidak lagi terjebak dalam kecemasan akan apa yang akan terjadi, tetapi belajar untuk berserah dan percaya bahwa apapun yang datang adalah untuk kebaikan kita. Kepercayaan juga mengajarkan kita untuk hidup dengan hati yang terbuka, tanpa mengikat diri pada hasil atau ekspektasi tertentu. Kita belajar bahwa meski hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, setiap pengalaman membawa kita semakin dekat dengan diri sejati dan tujuan jiwa. Di titik ini, kita menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang mencapai sesuatu, tetapi juga tentang menikmati proses perjalanan dan pelajaran yang dibawanya. Ujian kepercayaan adalah undangan untuk mempercayakan hidup pada sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Apakah kita mampu menerima bahwa hidup tidak selalu harus berjalan sesuai kehendak kita? Ataukah kita terus menggenggam rasa takut dan mencoba mengendalikan segalanya hanya untuk mendapati bahwa kita semakin kehilangan arah? Kepercayaan adalah kekuatan tak terlihat yang memungkinkan kita bertahan melalui badai, menemukan cahaya dalam kegelapan, dan melihat bahwa setiap tantangan adalah bagian dari proses pertumbuhan. Ketika kita berhasil melewati ujian ini, kita tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi juga menemukan kedamaian dalam ketidakpastian. Hidup adalah perjalanan spiritual yang penuh misteri dan kejutan. Apakah Anda siap mempercayai prosesnya, bahkan ketika jalan yang Anda lalui terasa sulit dan penuh ujian? Pada akhirnya, hidup mengajarkan kita melalui ujian-ujian yang kadang tidak kita harapkan, namun selalu kita butuhkan. Setiap langkah yang kita tempuh, setiap kesulitan yang menghadang, adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Namun, untuk melihat makna di balik setiap pengalaman, kita memerlukan sebuah kekuatan, kepercayaan. Bukan hanya kepercayaan pada hal-hal baik yang terlihat di depan mata, tetapi kepercayaan dalam kegelapan, saat kita tidak tahu apa yang menanti di ujung jalan. Ada momen dalam hidup ketika semuanya terasa membingungkan,
ketika jalan tampak tertutup kabut tebal dan tidak ada tanda-tanda terang. Di titik inilah banyak orang merasa ingin menyerah, berpikir bahwa alam semesta tidak berpihak pada mereka. Namun, justru di saat-saat seperti ini, kita diundang untuk menggali kekuatan terdalam dalam diri. Kepercayaan sejati bukanlah tentang memiliki jaminan bahwa segalanya akan berjalan lancar, melainkan tentang keberanian untuk melangkah, bahkan saat kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bayangkan seorang musafir yang tersesat di malam yang gelap gulita. Ia tidak tahu jalan mana yang akan membawanya pulang, tetapi ia terus melangkah karena ia percaya bahwa setiap langkah membawa dia lebih dekat ke tempat yang dituju. Begitulah hidup menguji kita, bukan dengan memberikan kepastian, tetapi dengan menantang kita untuk menemukan kedamaian dalam ketidakpastian. Kisah-kisah orang-orang yang berhasil melewati masa-masa sulit selalu memiliki satu kesamaan. Mereka tidak menyerah ketika hidup terasa tak bersahabat. Mereka tidak tahu kapan badai akan berlalu, tetapi mereka terus percaya bahwa di balik setiap badai, ada langit cerah yang menanti. Kepercayaan adalah kekuatan yang memungkinkan kita untuk bertahan dan tumbuh, bahkan di saat-saat tergelap sekalipun. Kepercayaan bukan sekadar konsep abstrak, melainkan alat penting dalam perjalanan evolusi pribadi dan spiritual. Melalui kepercayaan, kita belajar bahwa setiap ujian adalah bagian dari proses pendewasaan, setiap kesulitan adalah latihan untuk membangun kekuatan batin, dan setiap kehilangan adalah kesempatan untuk melepaskan apa yang tidak lagi selaras dengan diri kita. Ketika kita percaya, kita membuka diri pada kemungkinan-kemungkinan baru dan mengizinkan keajaiban masuk dalam hidup kita. Hidup tidak pernah tentang menghindari ujian, melainkan tentang bagaimana kita meresponsnya. Apakah kita akan menyerah, atau justru melihat ujian tersebut sebagai jembatan menuju versi diri yang lebih kuat dan lebih bijaksana? Setiap ujian mengandung benih pelajaran, dan cara kita menanggapinya akan menentukan apakah kita tumbuh atau terjebak dalam siklus yang sama. Kita diajak untuk menerima bahwa setiap perjalanan, meskipun penuh liku, adalah bagian dari kisah suci yang sedang berlangsung. Saat kita melihat ujian bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai kesempatan, kita mulai menyadari bahwa setiap peristiwa, baik atau buruk, adalah kepingan-kepingan yang menyusun diri kita menjadi lebih utuh. Hidup bukanlah garis lurus, melainkan serangkaian putaran, naik turun, dan pertemuan tak terduga yang mengarahkan kita ke tempat yang seharusnya. Setiap ujian yang kita hadapi adalah bagian dari perjalanan suci menuju pemahaman diri yang lebih dalam. Alam semesta tidak pernah bermaksud menghukum kita dengan ujian-ujian tersebut. Sebaliknya, ia berusaha mempersiapkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih selaras dengan panggilan jiwa. Akhirnya, kita belajar bahwa kepercayaan adalah fondasi dari semua perjalanan. Percaya bahwa segala sesuatu terjadi dengan tujuan. Percaya bahwa kesulitan adalah bagian dari proses pembentukan. Dan yang terpenting, percaya bahwa kita tidak pernah sendirian. Karena setiap langkah yang kita ambil, bahkan di saat paling sulit, adalah bagian dari kisah suci yang sedang ditulis oleh alam semesta. Apakah Anda siap untuk mempercayai perjalanan Anda dan melihat setiap ujian sebagai kesempatan untuk tumbuh? Beranilah melangkah dengan hati terbuka, karena di ujung setiap perjalanan ada versi diri Anda yang lebih utuh dan lebih terang menanti. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.